Apa yang kemudian kita upayakan supaya kadar gula darah kita ya tidak fluktuatif ya. Kita ketemu kembali ya. Jadi apa yang kemudian kita upayakan supaya kadar gula darah kita ya tidak fluktuatif ya. Ada beberapa cara. Misalkan begini. Pada penderita diabetes itu jangan sampai terjadi atau bekerja keras yang menyebabkan faktor kelelahan itu berat ya. Kalau kita bicara tentang faktor kelelahan, memang salah satu pemicunya itu adalah tumpukan asam laktat dalam tubuh kita. Tetapi pada penderita diabetes, ketika seseorang itu mengalami kelelahan karena kerja keras, justru faktor kelelahan itu bisa meningkatkan kadar gula darah. Jadi harus diatur ya jenis-jenis pekerjaan bagi mereka yang mengalami diabetes. Yang kedua adalah faktor pikiran. Bagi penderita diabetes yang pikiran itu dalam kondisi stres, ya, ini juga meningkatkan kadar gula darahnya. Artinya pandai-pandai kita bisa untuk mengurangi faktor pemicu stres. Jadi kita pandai-pandai mengatur pikiran kita atau mengendalikan pikiran kita. Kemudian yang ketiga adalah ketika terjadi suatu bentuk infeksi pada penderita diabetes, agen infeksi ini juga bisa memacu naiknya kadar gula darah. Jadi kita kalau sedang flu, kemudian kita ngecek kadar gula darah kita, mesti kadar gula darah kita di atas normal. Kenapa? Karena itu respon dari agen infeksi ini mampu meningkatkan kadar gula darah. Maka bagaimana supaya kita tidak terlalu banyak lelah? Mari kita atur jenis pekerjaan dan intensitas pekerjaan itu, termasuk supaya kita tidak stres. Itu juga kita atur beban faktor pemicu stres itu supaya kadar gula darah kita juga tidak meningkat. Dan yang ketiga adalah agen infeksi. Agen infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita ini juga akan meningkatkan gula darah kita. Maka solusinya secara herbal untuk agen infeksi kita kasih imunomodulator, misalkan dari meniran atau dari jinten hitam. Sedangkan untuk menenangkan pikiran kita, kita bisa menggunakan buah pala atau biji pala. Dan untuk supaya badan kita tetap sehat ya, tetap bugar, tetap tidak mudah lelah, kita bisa mengambil dengan kayu legi ya, kayu legi atau ginseng. Ini adalah kombinasi yang pas supaya badan tetap bugar, tidak stres, dan daya tahan tubuh kita meningkat dengan baik. Demikian sesi terapi herbal untuk diabetes.